Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Cipanas TV rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa bertemu kembali pada episode kali ini. Dan insya Allah kita akan sama-sama mentafakuri, membahas tentang kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali hati ini merasa gelisah, keluh kesah, halu azazu'a. Perasaan itu menjadi gundah gulana di tengah-tengah wabah dari awal tahun 2020 sampai hari ini di bulan Desember, akhir tahun 2020. Wabah itu COVID-19 ini belum juga sirna. Kadang-kadang bagi sekelompok orang melahirkan sebuah kekecewaan, tapi bagi kelompok lain ini bisa menguatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mentafakuri firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran suratul Baqarah, Innallaha la yastahi ayyadhriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu. Allah menciptakan semisal ba'udah, binatang terkecil tapi masih bisa dilihat oleh mata. Wa ma fauqaha, atau di atasnya. Ayat lain, wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak sama sekali yang engkau ciptakan hadza batila, sia-sia. Semuanya mengandung hikmah. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, maka pilihlah kami dari api neraka. Kemudian sebagai muhasabah diri, mari kita mentafakuri apakah ada sisi manfaat dari musibah yang wabah yang sampai detik ini, hari ini belum mereda. Tentu ada. Satu, misalnya dari sisi kesehatan, mereka berpikir, beristihad, mencari obat, mencari penawar, dari mulai rapid test, swab, vaksin, dan lain-lain. Jadi semua berpikir. Berpikir itu menggunakan akal. Akal itu anugerah Allah. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi dari Allah, jauhar, permata dari Allah dipergunakan. Kemudian bagi yang berkecukupan itu wahana untuk melakukan sedekah, infak, dan lain-lain. Dan terpenting, semua itu mungkin dari sekian puluh tahun kita bergulut dengan urusan dunia. Sekian puluh tahun orang jauh dengan keluarga. 1 tahun ini pekerjaan WFH home, bisa berkumpul dengan sanak keluarga, bercengkrama dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dan lain-lain. Itu manfaatkan. Kenapa? Sebab rumah adalah tarbiyatul ula. Rumah itu pendidikan paling awal untuk membentuk karakter, mentalitas anak. Kita ada intervensi di situ, masuk di situ, ikut membimbing, ikut mendidik anak-anak kita. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar.
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Upaya menjaga itu mendidik supaya akhlaknya lurus, ajeg, panceg. Rumah tangga itu dijadikan rumah tangga yang samara, sakinah, mawadah, warahmah. Setahun ini atau ketika Waipum ini banyak hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Di samping mendidik anak, dekat dengan keluarga, dekat dengan istri, jauh dari cemburu, jauh dari sakwa sangka. Manfaatkan. Bisa menata rumah, menata taman, bercengkerama dengan tetangga, meskipun tetap harus jaga jarak. Karena itu adalah salah satu ikhtiar kita. Jadi kemudian selanjutnya yang keempat, sekian puluh tahun kita bergelut dengan dunia, lalu 1 tahun ini anggap saja kita melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah. Bacaan apa yang belum pernah kita baca. Kemudian ayat Quran, Al-Quranul Karim yang biasa dibaca setahun sekali di bulan Ramadan, atau orang yang tidak pernah membaca ayat Quran, bacalah. Syukur-syukur setahun ini bisa tamat Quran. 1 bulan, 2 bulan, atau setahun bisa baca Quran, tamat baca Quran. Itu upaya taqarrub kepada Allah. Kemudian sholat sunat apa yang belum pernah dilakukan karena sibuk dengan pekerjaan, sering keluar. Qobliyah, ba'diyah atau rawatib, sholat duha, tahajud, istikharah. Subhanallah, lakukan pendekatan diri. Jadi diri ini direstart supaya seger, supaya fresh. Lakukan dialog fisik dengan Allah Subhanahu wa taala di musim Covid seperti ini. Jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan takdir. Mari kita bertafakur bahwa semua ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridho dengan seluruh keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Cipanas TV rahimakumullah. Mudah-mudahan penjelasan dari Al-Fakir ini menjadi penyejuk untuk keyakinan dan keimanan kita, dan kita semakin dekat dengan Allah. Terima kasih. Wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.